Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ida Wahyuningsih dari kelas 3D dengan NIM E1E019151. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya tentang tugas perencanaan pendidikan. Adapun tema dalam tugas perencanaan ini adalah perencanaan pendidikan sekolah dasar Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad 21. Dari tema tersebut, maka saya mengambil sebuah judul, yaitu Tantangan Pembelajaran Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Barat pada era abad ke-21. Dalam bidang pendidikan, Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati urutan ke-33 dari 34 provinsi, sehingga menurut saya upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di NTB adalah memperbaiki perencanaan pendidikannya, terutama pada tingkat sekolah dasar. Hal ini dikarenakan tingkat sekolah dasar merupakan tingkatan pertama yang dapat membentuk peserta didik menjadi lebih unggul dan berdaya saing ke depannya. Lalu dalam rangka untuk menghadapi tantangan era global, terutama pada guru sekolah dasar di NTB ini perlu mencari dan menemukan paradigma baru terkait tugas dan peranannya sebagai pendidik. Paradigma pembelajaran yang relevan dengan tuntutan era ilmu pengetahuan ini adalah pembelajaran yang mendidik dengan maksud membentuk peserta didik yang unggul dan berdaya saing. Untuk membangun peserta didik yang cerdas serta mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan teknologi pada era abad 21 ini, maka kita harus menata kembali sistem pendidikan dan pembelajaran, terutama pada bagian perencanaannya. Lalu terkait dengan sistem perencanaan pembelajaran, maka seseorang pendidik harus mampu mengelola pembelajaran yang dahulunya itu berpusat pada guru atau yang sering kita sebut sebagai teacher center menjadi lebih berpusat kepada peserta didik yang sering kita sebut sebagai student center. Paradigma tersebutlah yang bermakna bahwa pembelajaran ini tuh harus bertumpu pada teori pembelajaran yang bersifat konstruktivisme. Itulah mengapa saya mengambil judul tersebut. Lalu paradigma baru pembelajaran yang perlu dikembangkan oleh setiap pendidik, terutama pada saat proses perencanaan pendidikan, terutama oleh guru sekolah dasar, adalah pembelajaran yang mendidik, yaitu pembelajaran yang memiliki karakteristik di antaranya, yaitu yang pertama, menekankan pentingnya proses membelajarkan, bagaimana cara belajar atau learning how to learn. Yang kedua, yaitu mengutamakan strategi yang mendorong dan melancarkan proses belajar peserta didik. Yang ketiga, dirancang untuk membantu peserta didik memiliki kecakapan mencari solusi suatu masalah. Lalu yang terakhir, yaitu dirancang dan dilaksanakan itu bukan untuk sekedar memberikan informasi kepada peserta didik saja, tetapi lebih menekankan pembelajaran yang berbasis kompetensi dengan pendekatan kontekstual. Lalu agar dapat mendukung perkembangan peserta didik dengan maksimal, maka seorang guru atau pendidik harus merasa bebas. Maksudnya yaitu bebas untuk berkreasi, bebas mengekspresikan pikiran dan perasaannya, tentu menurut situasi, berdasarkan situasi saat berlangsungnya proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus berusaha mencari sendiri cara terbaik dalam menyampaikan visi pembelajaran dan harus berusaha menguasai pembelajaran yang dipilihnya. Paradigma pembelajaran yang mendidik harus memiliki karakteristik yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dalam rangka itulah, guru perlu memperhatikan 4 pilar pendidikan dalam melakukan perencanaan pendidikan yang tentunya berdampak agar pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal dan baik. 4 pilar tersebut diantaranya yaitu yang pertama, belajar untuk mengetahui atau learning to know. Yang kedua, belajar untuk melakukan atau learning to do.
Yang ketiga, belajar untuk menjadi atau learning to be. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama-sama atau learning to live together. Yang pertama learning to know atau belajar untuk tahu. Learning to know ini berarti bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar saja, tetapi juga pada proses yang dijalani oleh siswa itu sendiri, di mana proses itu tentu membuat siswa memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mencari cara bagaimana mereka mempelajari segala sesuatu. Lalu pada pilar ini juga menyiratkan makna bahwa pendidik itu harus mampu berperan sebagai informator, motivator, fasilitator, maupun evaluator bagi peserta didiknya. Yang kedua yaitu belajar untuk melakukan atau learning to do. Di dalam pilar ini belajar dimaknai sebagai upaya untuk membuat peserta didik tidak hanya mengetahui, tetapi juga bukan hanya mengetahui, mendengar, melihat, tetapi juga dapat melakukan segala sesuatu, terampil melakukan sesuatu sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa fokus dari pilar ini yaitu pada ranah psikomotorik. Yang ketiga yaitu ada belajar untuk menjadi atau learning to be. Pilar ketiga ini dimaknai sebagai upaya menjadikan peserta didik itu sebagai dirinya sendiri, di mana belajar itu bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi dari peserta didik sesuai minat dan bakatnya ataupun intelijensi yang sering kita sebut sebagai kecerdasan. Yang terakhir, yang keempat yaitu belajar untuk hidup bersama-sama atau learning to live together. Learning to live together adalah belajar untuk bekerja sama, untuk hidup bersama-sama. Hal ini tentu saja sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Seperti yang kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan atas bantuan orang lain juga. Nah, berdasarkan kaitannya dengan tipe kecerdasan, pilar keempat ini berupaya untuk menjadikan peserta didik memiliki kecerdasan sosial yang mampu menempatkan dirinya sesuai dengan peranannya dan di lingkungannya. Kemampuan guru untuk menerapkan 4 pilar pendidikan tersebut memiliki makna bahwa proses pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan tersebut, lalu juga berkesempatan untuk berinteraksi secara aktif dengan sesama peserta didik sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya dan menemukan jati dirinya. Nah, model pembelajaran seperti ini tentu saja hanya dapat berlangsung dengan cara adanya fasilitas yang berupa guru yang profesional, peralatan yang memadai, materi yang terpilih dalam waktu yang cukup serta fleksibel. Tetapi yang terpenting adalah yang perlu diingat bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan dalam menerapkan 4 pilar tersebut, maka yang terpenting adalah proses perencanaan pendidikan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, dari uraian yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa tantangan di abad 21, terutama guru sekolah dasar ini harus memiliki paradigma dan perencanaan pembelajaran yang bersifat konstruktivisme dengan menerapkan 4 pilar proses pembelajaran tadi dari penetapan perencanaan tersebut, sehingga mampu membentuk peserta didik yang tentu saja unggul dan memiliki daya saing yang terbentuk sejak dini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.